Welcome di video ke-18. Hari ini gue mau ngebahas pertandingan-pertandingan IPL yang sudah bergulir dari hari Senin kemarin. Jadi ada beberapa pertandingan-pertandingan tim-tim besar udah pada main seperti Arsenal, MU, City, Chelsea, dan lain-lain. Eh, Setelah 6 pekan ya, hampir ya kalau nggak salah 6 pekan atau 7 pekan eh, break dari World Cup dan akhirnya Liga kembali. IPL ini yang paling cepat ya, yang paling cepat bergulir Boxing Day kalau biasa kita bilang during Christmas sama tahun baru nih. Jadi si tim-tim besar kemarin udah pada main. Contoh kayak Tottenham 2-2 ya, 2-2 lawan Brentford, dan MU menang 3-0. Terus lawan Nottingham Forest, Arsenal lawan West Ham 3-1, lalu Chelsea menang 2-0, City tadi malam menang 3-1 ya kalau nggak salah, atau 2-1 gue lupa. Gue akan bahas dari Liverpool juga main ya. Liverpool itu 3-1 ya kalau nggak salah lawan Aston Villa ya. 3-1. Gue akan bahas dari pertandingan yang gue tonton aja. Jadi gue nonton pertama itu Arsenal ya, Arsenal lawan West Ham United. Arsenal menang 3-1, gol dari si Bukayo Saka, lalu ada Gabriel Martinelli dan si Nketiah. Jadi Gabriel Jesus ini cedera ya. Gabriel Jesus cedera dan Nketiah yang dipasang. Arteta had no choice. Jadi starting line up-nya itu mostly sama semua. Di kirinya Tierney ya, biasa Chichenko. Dan depannya Nketiah karena Gabriel Jesus lagi cedera. Babak pertama kebobolan 1-0 Arsenal lewat titik penalti. Yang menurut gue emang penalti ya, penaltinya si William Saliba nge-tackle si Gerard Gerard Bowen ya namanya kalau nggak salah. Gerard Bowen yang sebetulnya kalau kita lihat dari apa namanya rekaman ulang memang tidak ada kontak yang serius lah, kontak yang keras dari William Saliba, tapi untuk gue itu suatu cerobohan ya, yang dimana lo udah di kotak penalti, tapi tacklingnya telat lah bisa dibilang. Sliding ya, dia nggak sliding juga sih, tackling telat, dan sempat tersentuh sedikit lah kaki ya George Bowen, keganggu dan penalti. Memang penalti 1-0. Dan di babak pertama sih untuk gue Arsenal ini bermain nggak jelek, oke. Tapi mereka stuck ya. Stuck ini dalam arti mereka create chances, mereka bisa eh, menguasai lapangan, menguasai pertandingan bisa dibilang. Selain West Ham-nya ini memang parkir bis ya, parkir bis. Tapi harus diakui defense-nya lumayan lah, lumayan bagus. Jadi si Arsenal nih stucknya nggak bisa cetak gol. Beberapa kali chance ya, banyak banget chancesnya di babak pertama. Ada Odegaard berapa kali, terus Gabriel Martinelli juga ya. Shaka kalau nggak salah, Saka juga, Bukayo Saka. Dan tapi ya nggak ada yang masuk. Sampai akhirnya masuk babak kedua, gol dari Bukayo Saka. Untuk gue ini gol yang cukup jatuh dari langit lah kalau bisa dibilang ya. Jatuh dari langit itu karena Odegaard-nya itu sebenarnya mau nge-shoot tuh. Kalau menurut gue. Karena intensi dari dia menendang terus powernya juga lumayan kenceng, tapi berkat kepintarannya Bukayo Saka yang bisa menempatkan diri dia di tempat yang memang apa namanya sesuai ya, yang nggak kena offside. Jadi pas Odegaard ngelepas tendangan itu, Bukayo Saka malah yang dapat di kotak penalti, langsung diselesaikan dengan baik. Satu sama. Gol kedua Gabriel Martinelli yang untuk gue ada kesalahan Fabianski juga ya. Fabianski di di tiang dekat, di shooting tiang dekat, walaupun memang
suatu finishing yang bagus dari Gabriel Martinelli, tapi seharusnya Fabianski bisa bisa menghalau lah. Tapi it happens. Jadi gol yang cukup oke. Dan gol ketiganya Arsenal dari Edin Nketiah. Ini gol yang menurut gue keren. Edin Nketiahnya bisa lepas dari Thilo Kehrer ya, backnya West Ham. Tapi ini bisa dibilang si Thilo Kehrer emang bapuk ya. Maksud gue dari World Cup dia sempat dimainin kan, Jerman lawan apa gue lupa, tapi di right back. Memang pemain ini dibeli sama PSG dulu 30 juta atau berapa gue lupa, dan dibeli West Ham itu cuman belasan juta ya, bahkan nggak nyampe, gue lupa. Intinya adalah value dia turun di PSG karena nggak pernah dimainin, dan di West Ham pun walaupun sering main tapi ini benar-benar kualitasnya pas-pasan, memang pemain mediocre lah bisa dibilang. Jadi ya walaupun balik lagi cukup keren golnya Eddie Nketiah. Eh, tapi untuk gue gini, Arsenal ini mereka ada di peringkat pertama ya sekarang ya. Kalau selisih dengan City, kalau memang City sudah bermain full, harusnya 4 poin atau iya 4 poin. Jadi untuk gue sih Januari ini Arsenal tetap butuh belanja ya. Dalam arti takutnya kayak musim lalu Arsenal nggak banyak pemain yang cedera. Takutnya sesimpel si Partey cedera, Gabriel Jesus lagi cedera, ataupun kayak Odegaard cedera, itu murni penggantinya bapuk gitu. Dan sisi striker yang dimana sekarang Gabriel Jesus ini lagi cedera, yang punya pilihan si Arteta ini hanya cuma punya pilihan si Edin Nketiah ya, untuk gue nggak banget ya gitu. Jadi gue nggak bilang Edin Nketiah ini pemain yang jelek, tapi untuk mengangkat Arsenal untuk menjadi juara sekonsisten itu sampai akhir musim, apalagi kandidat juara lainnya adalah City, ya menurut gue susah ya. Jadi intinya Arteta ini atau Arsenal harus belanja lagi gitu di bursa, apa namanya, eh, bursa musim dingin ya, bursa musim dingin kali ini. Jadi walaupun ada beberapa nama yang udah diincar sama Arsenal, Mikhailo Mudryk ya kalau nggak salah namanya, dari Shakhtar Donetsk. Tapi gue nggak ngeliat ada berita konkret yang benar-benar dari apa namanya, manajemen Arsenal sudah melayangkan official bid, itu belum ada. Jadi kita tunggu aja. Kalau memang Arsenal ini chase untuk menjadi juara, untuk gue harus belanja dari sektor depan udah pasti. Sektor tengah pun untuk gue masih tetap harus ada tambalannya Thomas Partey ataupun Granit Xhaka. Jadi ya semoga mereka bisa belanja dan bisa menjadi juara. Bosen kan City mulu yang juara. And then ada Liverpool melawan Aston Villa ya. 3-1. Liverpool yang golnya dari Salah, lalu Van Dijk ya dari corner, sama ada gue lupa pemain mudanya siapa gol ketiganya. Yang jelas Liverpool lagi di landa cedera ya. Intinya adalah si Klopp ini harus pintar-pintar putar otak gimana caranya untuk apa namanya, taruh formasi terbaik, the winning team, dimana pemain sepenting Luis Diaz masih cedera. Baliknya Thiago ini suatu angin segar lah gitu di lini tengah untuk Liverpool. Kelihatan banget ya dari permainan Liverpool, untuk gue sangat ada apa ya, intinya kualitinya naik lah ketika ada Thiago, kalau ketimbang nggak ada Thiago. Jadi di sisi depan ada Oxlade Chamberlain sebelah kiri, Nunes tengah, dan kanannya Salah kayak biasa. Belakang murni sama semua, Andrew Robertson, terus Van Dijk sama Joel Matip dan TAA ya.
kiper Alisson. Jadi dari sisi tengah yang tadi gue bilang, Thiago sangat-sangat membawa angin segar untuk Liverpool di sisi tengah, tapi sisi depan, sisi kirinya Liverpool ini di mana Klopp harus menaruh Chamberlain di situ, ya untuk gue ini suatu warning dalam arti Luis Diaz kalau memang nggak balik secepatnya ya ya walaupun kita tahu semua si Cody Gakpo ini udah sign sama Liverpool hampir 99% jadi tadi pagi gue ngeliat videonya Cody Gakpo udah ketemu sama si Klopp di Liverpool medical check up. Tapi apakah Cody Gakpo ini bisa langsung nyetel di Liverpool ya ini nggak ada yang tahu ya. Untuk gue, Cody Gakpo adalah salah satu performer yang cukup oke di Belanda kemarin. 3 pertandingan 3 gol kalau nggak salah. Eh, Umurnya masih sangat muda, 23 tahun. Pembelian yang cukup pintar lah dari Liverpool. 37 juta ya, pound sterling kalau nggak salah. Dan cuman untuk gue yang jadi permasalahannya adalah Darwin Núñez yang sudah berkali-kali dikasih kesempatan. Dikasih kesempatannya pun juga karena masih banyak yang cedera ya. Diogo Jota, terus Firmino kemarin nggak main juga. Gue nggak tahu dia cedera atau enggak. Diogo Jota masih cedera, Luis Diaz juga masih cedera. Tapi once mereka balik ditambah adanya Gakpo, jangan heran kalau memang nanti Darwin Núñez ini nggak kepake lagi ya. Walaupun dia adalah pembelian yang termahalnya Liverpool musim lalu yang diplot Darwin Núñez ini diplot sebagai penggantinya Sadio Mane tapi ya so far dia belum bisa memenuhi apa ya ekspektasi orang lah untuk gantiin Sadio Mane. Jadi dari pertandingan kemarin ada beberapa peluang emas pertandingan Liverpool sebelumnya juga dari Núñez yang berkali-kali di depan gawang man to man sama kiper tapi finishingnya acak adut. Jadi intinya adalah Cody Gakpo datang ini sih menurut gue bisa di pairing ya dalam arti dua striker. Karena Cody Gakpo kan bermain lebih sebagai attacking lah yang bisa turun ke belakang minta bola lalu lari ke depan nggak kayak si Darwin Núñez yang punya kecepatan doang tapi untuk bermain seperti gayanya Klopp untuk di masa Firmino atau Sadio Mane lagi keren-kerennya ya ini susah nih untuk Darwin Núñez menurut gue. Jadi intinya kedatangannya Cody Gakpo ini bisa sangat-sangat bisa menggeser Darwin Núñez posisinya Darwin Núñez sebagai striker utamanya Liverpool saat ini. Dan dari pertandingan kemarin salah golin dari corner ya, dari corner. Lalu Van Dijk juga dari corner dan golnya pemain mudanya Liverpool kemarin yang terakhir assist dari si Darwin Núñez. Next, gue mau bahas pertandingan MU melawan Nottingham Forest. Jadi gini, MU kan beritanya ini yang sangat-sangat dibicarakan sama media itu kan bermain tanpa Ronaldo, kehilangan Ronaldo. Definitely mereka bermain sangat fluid. Untuk gue, Ten Hag ini bisa meramu sedemikian rupa dengan formasinya dia 4-2-3-1. Tengahnya ada Eriksen sama Casemiro. Tiganya itu Bruno Fernandes, Anthony sama siapa namanya Rashford dan depannya Martial. Untuk gue MU bermain sangat luar biasa kerennya. Bermain keren itu gimana sih? Bermain sebagai tim ya. Gak ada istilahnya gak ada beban untuk mencari harus ngoper ke siapa. Bruno Fernandes bermain sangat lepas yang dimana seperti yang gue tonton Bruno Fernandes baru masuk ke MU zamannya Ole waktu itu ya yang bener-bener emang mobile banget kelihatan banget skillnya umpan-umpannya juga sangat-sangat keren. Itu golnya si Rashford ya kalau nggak salah. Iya, gol
Oh, sorry, gue lupa. Golnya Rashford kan dari corner ya, dari Bruno Fernandes juga. Cuman ada satu peluang atau gol gue lupa itu dari Bruno Fernandes juga yang ke Rashford ke depan dari sisi kiri, sisi flanknya kirinya MU ya. Jadi Bruno Fernandes ini benar-benar jadi jenderal lapangan tengahnya MU. Balik lagi hengkangnya Ronaldo sih untuk gue sebuah pergerakan yang cukup bagus dari MU. Terlepas dia sempat ada ini ya interview waktu itu dari sorry sama si Piers Morgan, tapi nggak ada Ronaldo di atas lapangan ini sangat-sangat beda. Dan untuk gue untuk bisa apa namanya untuk bisa bersaing at least di empat besar ya, empat besar Premier League, seharusnya MU ini beli beberapa pemain di setiap lini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Udah pasti AWB kan kemarin dimainin ya, karena Thiago Dalonya masih cedera atau gimana gue nggak tahu. Tapi pada intinya adalah memang si AWB ini kan mau udah nggak pernah dipakai lagi kan sama Erik Ten Hag. Dan untuk gue AWB kemarin bermain cukup oke ya, bisa dibilang. Dan kalau memang AWB ini bisa dijual dengan ada harganya, ini akan lebih bagus lagi. Jadi mereka MU bisa mencari right back yang memang benar yang memang sesuai dengan permainannya Erik Ten Hag. Dan pemain tengah yang dari musim lalu, sorry bukan musim lalu, dari awal-awal musim yang diberitakan dengan kencengnya si Frankie De Jong, ini untuk gue sih masih butuh ya di MU di sisi tengah, tapi nggak seurgent striker. Hengkangnya Ronaldo udah pasti kekurangan striker. Striker murni cuman ada si Martial. Martial pun untuk gue kemarin cetak gol ya, cetak gol, tapi secara the whole game dia kan main 60 menit atau 70 menit gue lupa. Ya cukup oke, tapi untuk gue untuk bisa bersaing baik lagi ini agak susah kalau lu cuman ngandelin Martial. Ini murni MU butuh penyerang yang harus bisa langsung nyetel. Dalam arti nggak bisa beli pemain muda, nyoba-nyoba kayak Sancho kemarin, punya nama besar tapi masih muda, dibeli mahal tapi belum perform sampai sekarang. Ya intinya MU ini harus bisa mencari striker yang eh, langsung bisa nyetel di MU, di permainannya Erik Ten Hag, dan itu menurut gue susah ya. Susah karena apa namanya stoknya nggak banyak, dan di bulan Januari untuk berburu striker bintang, mega bintang ya, bukan mega bintang sih, yang punya nama besar itu agak susah. Mungkin yang paling relevan itu Osimhen dari Napoli mungkin bisa, tapi De Laurentiis itu selalu masang harganya mahal ya. Jadi we'll see. Ketika hilangannya Cody Gakpo ya, Cody Gakpo kan selama ini diberitakan akan ke MU. Tapi kan nggak pernah ada official bid dari manajemennya MU ke PSV Eindhoven untuk beli si Cody Gakpo. Akhirnya Liverpool yang datang. Untuk gue sih kayak apa namanya MU nggak jadi beli Cody Gakpo sih nggak terlalu jadi masalah, karena Cody Gakpo pun menurut gue nggak bisa langsung nyetel di kondisinya MU yang sekarang. Jadi balik lagi yang gue bilang harus beli striker yang memang udah jadi. Idealnya Victor Osimhen atau bahkan Harry Kane. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau Januari Harry Kane dilepas sama Tottenham sama Antonio Conte. Intinya tim-tim besar menang, City juga menang 3-1 yang tadi gue bilang, ya City ya City. Menang udah jadi kebiasaan mereka ya, nggak heran. Tapi MU yang bener-bener ngebikin kayak beda banget lah. Karena baru apa ya, selesai break dari World Cup 6 pekan lebih, dan pertandingan pertama itu kan nggak gampang ya. Dan MU bisa se-perform kemarin harus gua acungi jempol, si Erik Ten Hag ini cukup
bisa dibilang bisa membawa permainan MU ini bagus lah gitu. Gue nggak bilang next level, gue nggak bilang sukses, belum, tapi menuju ke sana menurut gue. Dan MU akan meroket tanpa Ronaldo ya, udah pasti. Tapi yang tadi gue bilang harus beli striker lagi. Anyway, weekend ini bakal ada pertandingan-pertandingan IPL lagi, dan gue akan bahas juga transfer-transfer update dari klub-klub besar yang sudah terjadi, seperti Cody Gakpo. Di Chelsea juga udah beberapa nama udah diofisialkan ya sama Chelsea, dan nanti akan ada juga transfer update atau rumors dari Serie A, tim-tim Serie A. Oke, thank you yang udah nonton dan subscribe. See you di next video. Thanks.